Para jamaah sekalian yang saya muliakan, kemarin udah kita bahas tentang masalah bagian orang alim atau sesuatu masalah yang terjadi di dalam dunia pendidikan, yaitu antara dia mengajar dan belajar. Itu bagian ketiganya atau kriteria yang ketiga adalah mereka-mereka yang termasuk rusak, termasuk binasa, termasuk pikun, daglog bahasanya kalau kemarin, wa minal maghrurin, dan mereka lah orang-orang yang terlena, orang-orang yang tertipu. Orang yang tertipu kemarin udah kita bahas bahwasanya wa minal maghrurin itu apa? La dhannuhu annahu minal muhsinin, karena dia sudah menyangka dirinya udah baik. Dia jadikan ilmunya sebagai alat untuk mencari harta benda, kekayaan, kedudukan, pangkat, jabatan. Tetapi sebetulnya ia hanya bergaya saja, seperti pejuang agama, seperti ustadz, seperti kiai, seperti mubaligh, seakan-akan ia telah berjuang di agama. Tetapi di dalam hatinya itu ma'atakallubihi ala dunia zahiran wa batinan, tersimpan di dalam hatinya sifat rakus terhadap dunia. Semuanya cuman kamuflase. Jadi orang-orang yang seperti itu termasuk, kata Imam Ghazali, adalah minal maghrurin. Sedangkan bahasa ghurur kemarin itu adalah sukunun nafsi ila ma yuwafiqil hawa, yaitu tenangnya hati kita ketika hawa nafsu sedang menyelimuti kita. Ketika diri kita sedang kecemplung terlena dalam hawa nafsu, hati kita nggak ada merasa rasa gelisah, tidak ada, bahkan tenang-tenang saja. Ini bahasa ghurur. Nah, kalau gharur itu orang-orang yang mayakunu majhulun lil akibat, gharur namanya. Ada gurur, ada gharur. Nah, orang-orang yang dibodohi, yang tidak tahu tentang akibat, efek. Bagaimana nanti kalau saya kerjakan ini, dia tidak tahu. Pokoknya yang penting dia cuma mengerjakan, tidak tahu dalil, tidak tahu apa. Ini termasuk juga orang-orang yang terlena. Kemarin udah kita bahas bahwasanya gharur itu atau gurur, terlena, tertipu, terbujuk, terbuai, itu termasuk minal muhlikat, adalah merupakan sifat-sifat yang akan merusak diri kita, merusak akidah kita, merusak iman dan Islam kita. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam kitab Al-Quran surah Al-Fatir ayat 5 jelas-jelas sudah memuhadzir kita, memberikan warning kepada kita, memberikan lampu rambu-rambu kepada kita untuk hati-hati, waspada. Apa kata Allah? Ya ayuhan nas inna wa'dallahi haqq fala taghurrannakum fala taghurrannakumul hayatad dunya atau hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur. Jadi jangan sampai kita terlena oleh kehidupan alam dunia. Juga jangan sampai kita ditipu oleh iblis sang penipu ketika kita menyangkut, berbicara atau menyoal Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati kalau kita sudah dikatakan, kadang-kadang yang sudah jadi santri, yang sudah jadi ustadz, yang sudah jadi kiai, yang sudah jadi pemuka agama, alim ulama selingkungan, ini seringkali ketipu. Nah, di sini kata Allah bagaimana? Wala yaghurrannakum billahil gharur. Orang-orang yang seperti itu biasa tertipu. Nah, kita udah panjang lebar kemarin bahwa nanti pun orang munafik akan berkata kepada orang-orang yang beriman, dan itu diceritakan dalam surah Al-Hadid ayat 14. Di situ dikatakan apa? Yunadunahum alam nakum ma'akum. Nanti orang munafik bakal manggil, bakal ngomong kepada orang yang beriman yang selamat ketika di akhirat. Apa kata orang munafik? Alam nakum ma'akum. Bukankah kita dulu sama-sama, ngajinya sama, kitabnya sama, gurunya sama, tempatnya sama, niatnya sama, berjuang juga berjuang, agamanya agama yang sama, Al-Qur'annya yang sama, pergi hajinya juga ke Mekah, Mekahnya sama, nggak beda, Ka'bahnya juga itu juga.
Tapi kenapa giliran di akhirat berbeda? Apa jawab ini kaum mukminin nanti di akhirat? Qalu bala. Dia bilang, ya benar, kita sama-sama. Ngaji kita sama, kitab yang kita pegang sama, sholat kita madhabnya ke kiblatnya kiblat yang sama. Tetapi walakinnakum putintum anfusakum, tapi kamu sudah merusak diri kamu sendiri. Nah, ini kata orang beriman. Bagaimana merusaknya? Karena dia ghurur, terlena, tertipu oleh iblis. Dia jadikan ilmunya, dia tuntut ilmu, dia pahami agama, dia sebarkan ilmu agama kemana-mana, tapi yang dia cari bukan keikhlasan, keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi yang ia cari harta benda, yang ia cari kedudukan, biar dihormatin orang, biar diciumin tangannya, biar pulang diberkatin, biar datang ditabuin rebana mirip udah kayak Sarimin, kan gitu ya. Nah, ini orang-orangnya kayak gini. Akhir bagaimana? Akhirnya watarabbastum, dan kamu adalah orang-orang yang menganggap aku ini kuno, celaka. Dulu orang sekarang ini di kehidupan kita kayak orang-orang model yang ngaji tasawuf model begini, Imamul Ghazali dibilang ketinggalan zaman. Apa itu, nggak maju-maju lo, yang ceramah begitu datang ikut ngaji Bidayatul Hidayah Muraqqil Ubudiyah mikir-mikir 1000 kali, nggak jadi ceramah lagi dia. Pikir apa? Wah, gua takut jadi serem dia mengajinya. Nah, orang-orang yang hendak mencari keridhaan Allah, mendandani hatinya, itu dianggap oleh orang-orang munafik sekarang ini, kita ini dianggap ketinggalan zaman. Kita dianggap orang kuno, kita dianggap orang-orang yang tidak akan pernah maju. Ya, nggak punya apa-apa lah dulu begitu mah, nggak ada manajemennya, nggak ada tarifnya. Ya kita kan semua bensin beli apa beli, begitu ngomong kata semua. Tarabbastum wartabtum, dan dia ini kata orang mukminin nanti dijawab wartabtum, dan kamu ragu terhadap ilmumu sendiri, ragu dia. Kita ngaji ini sudah Allah janjikan bahwa Allah akan, kalau kita amalkan ini ilmu, kita ngaji, kita berangkat, man salaka tariqan yaltamisu iman, itu semuanya bakal sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, surga aja jalannya dimudahkan. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Full. Semua dalilnya sudah tahu semua. Bahwa kalau kita bertakwa kita akan begini, kalau kita bersabar kita akan begini, kalau kita bersyukur kita akan begini, kalau kita banyak taqarrub kepada Allah di tengah malam kita bakal begini, kita banyak berbuat baik kepada orang tua, kepada semua. Walaupun kita nggak masuk TV, walaupun kita nggak rame, walaupun kita nggak dikenal orang, walaupun kita nggak masuk koran atau apapun, tapi kita punya keyakinan dalam diri kita terhadap ilmu kita. Nah, ketika kita terlena oleh mereka-mereka yang kelihatan glamor kehidupan, namanya melambung kemana-mana, dikenal ia sebagai ustadz, dikenal ia sebagai mubaligh, dikenal ia sebagai penceramah, dikenal ia sebagai seorang alim, dikenal ia sebagai ulama. Tapi kalau ia niatkan mencari keridhaannya Allah subhanahu wa ta'ala, itu 2 kali untung dia. Tapi kalau hanya harta saja yang dia cari, pangkat jabatan saja yang ia cari, pengikut saja yang ia pengen banyakin, maka rugilah ya. Nah, inilah termasuk orang yang gharur. Profesor Dr. Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki radhiyallahu taala anhu warḍahu, di dalam kitabnya Qul Hadhihi Sabili halaman 102, beliau radhiyallahu taala anhu mengklasifikasikan tentang masalah gurur, bahwasanya macamnya gurur itu memang banyak sekali. Tetapi Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki radhiyallahu taala anhu warḍahu, beliau mengatakan bahwa asnaful mughtarrin itu minal muti'in wa minal 'asin. Ada orang yang terlena tatkala ia sedang berbuat taat kepada Allah. Dia baik, dia taat, dia ibadah, dia ngaji, dia ngajar. Ini ada juga orang yang kayak gini yang tertipu.
Dan kedua, orang yang tertipu itu adalah mereka yang tertipu tatkala ia dalam kondisi maksiat. Jadi dua. Ada minal asin, ada minal muti'in. Minal muti'in yang bagaimana? Yang termasuk orang-orang yang tertipu, yang terlena, terbuai di dalam menuntut ilmunya, ketipu oleh setan. Ini adalah yang pertama, contohnya ayat lubal insan al ilma wa yusawwifal amal. Ia cari ilmu, ia maknai kitab, ia catat semua apa yang ia dengar. Tetapi wa yusawwif al amal, ia menunda-nunda pengamalan. Berangan-angan, ini mah nanti dah, udah tuaan dikit baru gue jalanin. Ntar dah, sekarang gue masih butuh banda, gue masih butuh harta, gue masih butuh ini, masih butuh ini, masih butuh ini. Ntar nih kitab Imam Ghazali kalau udah umur gue sekian baru udah gue jalanin. Kan banyak yang begitu ya. Nah, orang yang begini kalau umurnya panjang, kalau besok mati bagaimana? Ini ada orang dia nuntut ilmu tapi wa yusawwifal amal, dia menunda-nunda. Tetapi bagaimana? Di samping ia menunda-nunda, mereka ini yahtaj li nafsih bima warada fi fadlil ilm wa fadli talabih. Mereka ini di samping menunda-nunda pengamalan, berhujjah di dalam alasan-alasannya itu, argumentasinya ia mengatakan, wah nuntut ilmu aja udah mulia, belum pengamalan, belum, baru nuntutnya aja udah mulia, cukup dah buat gue segitu begitu. Nah, ini orang-orang yang kayak gini dia berhujjah. Dia main hujah, dia main dalil tentang keutamaan orang mencari ilmu dan tentang keutamaannya ilmu. Nah, orang yang kayak begini biasanya yaghful, dia lupa. Lupa apa? Lupa amma warada minadh-dhamm wal wa'id asy-syadid fi haqqi man la ya'malu bi ilmihi. Mereka ini biasanya orang yang seperti itu dia lupa terhadap hadis-hadis, terhadap ayat-ayat Al-Quran yang berisikan ancaman-ancaman bahwasanya akan ditunggu oleh azab yang pedih bagi mereka yang sudah punya ilmu, mereka yang sudah mencari ilmu tetapi tidak diamalkan. Dia lupa biasa dengan ayat itu. Nah, orang-orang yang kayak gini termasuk minal maghrurin. Orang-orang yang seperti ini termasuk minal maghrurin. Jadi kita ini kalau nuntut ilmu upayakan amalkan, walaupun tidak 100% ya 20%, yang penting ada pengamalan. Syaddidu au qarribu. Ngepasin banget. Kalau nggak sanggup ngepasin, ya udah mendekati saja. Nah, itu kata Nabi, syaddidu au qarribu. Ini hadis. Lalu kemudian ada lagi orang yang mencari ilmu. Dia ngajar, dia belajar. Dia ceramah, dia apa? Tetapi liriyasah wa tama' 'alan nas. Dia mencari ilmunya, belajar mengajarnya itu memang untuk mencari harta dan berharap kepada manusia. Berharap, menggantungkan harap hidupnya dari ngajar. Kalau nggak gajian, ngajar nih, gua ngajar lah. Kalau nggak ngajar nih, tuan anak gua kagak makan. Ada yang begitu tuh. Gua kudu ngaji nih. Macam-macam udah alasannya. Nah, yang parah bukan soal itunya aja, tapi parahnya adalah yazunnu nafsahu annahu wa yata'annahu ayyata'allama wa yu'allima lillah. Di samping ia toma, dia berharap pemberian orang, dia berharap amplop, berharap berkat, berharap jemputan, berharap mobil mewah, pangkat, jabatan, kedudukan, rumah, tetek, bengek, segala macam. Lebih daripada itu, lebih rusak lagi, yazunnu, dia menyangka bahwasanya dirinya itu ketika mengajar dan belajar sudah lillahi ta'ala. Ini lebih parah. Dia sudah berani menyatakan semua saya karena Allah. Ada tuh, Pak Ustadz, mari Pak Ustadz, nih Pak Ustadz tolong ya diterima Pak Ustadz hadiah. Enggak, saya karena Allah, tapi tangan yang kirinya nyangkut, begitu kan? Nah, ini ada yang begitu tuh, tangan kirinya nanggapin juga tetap. Nah, wa yazunnu, dia menyangka binafsih
annahu ayyata'allama wa yu'allima lillah. Dia toma, dia berharap, tetapi ia menyangka dirinya itu sudah lillah, sudah mengklaim dirinya kemana-mana lillah, lillah, lillah. Nah, orang-orang yang kayak begini wala yunaqis bi nafsih wala yakhtabiruha bi ahwali ahli ikhlas. Tetapi kalau kita lihat potongannya, kita lihat bentuknya, kita lihat gayanya, semua la yunaqis nafsahu wa la yakhtabiruha bi akhlil ikhlas. Tidak termasuk ciri-ciri orang-orang yang ikhlas, nggak ada dalam dirinya sama sekali. Ketika dia ngomong lillah, tetapi ketika tidak diorangin di dalam mengajarnya, dia ngerundel, ia kesel, ia kapok, besok nggak datang lagi, marah. Begitu parcel gede banget dibuka, busuk semua. Emang udah kelamaan bungkusinnya, panitia saking repotnya sampai salak tinggal bijinya doang, kan gitu ya. Kelihatan mah cakep, klimis, batuk salak. Begitu kita buka, busuk semua. Kesel dia, panitia kurang ngajar. Nah, yang kayak begini nih, dia menyangka dirinya ikhlas lillah, tetapi tidak tergambar dalam dirinya tanda-tanda keikhlasan. Orang yang kayak gini termasuk minal maghrurin. Dua contohnya. Yang ketiga, ini perlu kita tahu. Yang ketiga termasuk terlenaknya, tertipunya orang yang ibadah. Ini adalah ia ayyuksiras shalah wal qiyam, ayyuksiras shalah wal qiyam. Ia perbanyak salatnya. Salat malamnya rajin, sholat sunat duhanya rajin. Ini ada nih, rajin dia ibadah. Tiap hari bahkan di masjid. Beduk belum waktunya zuhur juga dia udah megangin pukulan beduk aja. Ada yang begitu. Tungguin. Nah, baru jam 11 pukulan beduk dibawa-bawa. Bagaimana kong? Itu menabuh beduk kita begitu. Saking semangat. Ayak surah sholah wal qiyam. Malamnya ibadah, zikir, apa segala macam. Termasuk juga ayak surah af'alal khair. Dia banyakin dirinya berbuat baik. Siapa jadi bantu sama dia? Rajin banget, saking rajinnya jemuran orang ditek-tekin semua seadanya. Nah, orang yang kayak begini bagaimana? Summa ya'jubu bi nafsih. Banyak sembayang cakep. Salat malam-malam kita tahajud malam cakep, tadarus yang lama cakep, salat tahajudnya cakep, salat duhanya cakep, berbuat baik kepada orang bagus. Tetapi ya'jubu nafsah, ia bangga terhadap dirinya. Bangga, belum sampai sombong, belum baru bangga. Tsumma ya'jub bi nafsihi, dia bangga terhadap diri. Sedekahnya rajin, tapi sombongnya enggak sombong, baru bangga terhadap dirinya. Ngomong kemana-mana, alhamdulillah Pak Ustadz. Walaupun kata begini-gini juga saya mah ikhlas banget, alhamdulillah. Nggak pernah saya tinggal ngasih orang. Setiap saya ketemu pengemis saya kasih. Alhamdulillah, tahu itu tangan saya enteng aja itu. Cerita, tujuannya mah dia cerita. Alhamdulillah, tangan saya gatel aja kalau ngeliat orang susah. Nah, kan orang yang begitu sering banyak di rumah saya tamu yang model begitu. Kagak enak saya, enak tidur saya mikirin aja, ada yang begitu. Alhamdulillah sih, walaupun kata nggak banyak, 500 perak. Anak-anak kecil saya kalau ngeliat kesian saya Pak Ustadz, saya kasih enteng banget. Alhamdulillah Allah kasih enteng saya. Alhamdulillah Allah kasih enteng. Tujuannya mah bagus, cerita, tapi ada kebanggaan di dalam dirinya akan perbuatan baik yang dia udah lakukan, akan ibadah yang sudah dia kerjakan. Lalu kemudian wayanzuru ila haulih wa quwwatih. Bahkan yang lebih sadis lagi, ia menyangka bahwa daya upayanya itu ia mampu seperti itu semata-mata karena memang hatinya sudah lurus. Ya sudah benar. Emang gua mah walaupun kata bagaimana, hujan-hujan tengah malam tetap gua gerenjal, gua bangun walaupun dingin kayak apa. Kenapa? Kalau kita nggak paksain kagak bakalan kelar. Ada yang ngomong begitu. Kalau kita nggak paksain sembahyang malam,
males. Kalau gue punya resep sendiri, kata dia begitu. Ada yang begitu ada. Ini manusia di tengah-tengah kita yang ahli ibadah model begini ada banyak. Kenapa? Dia yanzur ila haulih wa quwwati, seakan-akan ia beribadah bangun malam tahan terhadap dingin. Dia ikhlas betul berbuat apa seakan-akan seperti itu dari hasil upaya. Dari upaya dan kekuatan yang dia sudah curahkan. Lalu bagaimana? Yang lebih lagi dia wayansa minnatallah, dia lupa kepada anugerah Allah yang sifatnya apa? Fi taufiqihi wa hidayatih, bahwa ia bisa seperti itu karena taufik dan hidayahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Nggak perlu bingung. Datang ke rumah saya ada seorang ustadz cerita, Pak Ustadz ini saya mau cerita, ini mas sebetulnya saya juga nggak tahu. Kenapa? Ini saya kadang-kadang bisa ngelihat orang begini ngapa ya? Tujuannya cakep nanya, tapi di dalam hatinya sombong. Dalam hatinya sombong. Orang kalau saya giniin, saya pegang lagi sakit baik, bingung saya tangan saya ada apanya ya? Begitu. Ada yang begitu ada. Kemana-mana nanya. Habib, kiai, kemana-mana cerita. Gue juga bingung. Ini wiridnya apa? Tahu-tahu gue bisa aja. Tahu-tahu udah jam 12 gue bangun aja, bayang. Padahal nggak gue niatin tuh. Tahu-tahu bangun. Ada yang begitu ada. Nah orang yang kayak gini ghurur, maghrurin, orang yang terlena. Dan orang yang terlena nanti akan menyesal di neraka, di akhirat nanti dia akan menyesal. Hati-hati jangan sampai kita terjebak dalam bujuk rayu setan seperti itu. Ini setan masih godain kita walaupun kita berbuat baik. Lalu bagaimana? Ada lagi yang orang bangga terhadap amal yang banyak. Dia berbuat apa saja, yang sosialisasinya tinggi sekali, dia santunin orang, dia apain semua. Dia beasiswain orang, dia santunin orang, kasih makan orang, kasih minum. Semua dia ada kebanggaan dalam dirinya. Lalu kemudian ia tunjukkan amal itu di hadapan manusia. Lalu kemudian ia menyangka dirinya itu ikhlas. Dan ia menyangka dirinya itu sudah berharap taqarrub, dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jawa iradatut taqarrub. Sekalipun dia niatkan untuk taqarrub, kalau memang dia menampakkan terus kepada manusia, diceritakan terus, itu terselip kebanggaan dalam dirinya. Dan ketika itu maka sekali lagi amalnya itu akan menjadi haba'am mansura, laksana buih di tengah lautan, tidak akan bermakna apa-apa. Maka pantas kalau Imam Abu Darda mengatakan habbadha naumul akyas wa fatruhum, alangkah lebih indahnya tidurnya seorang yang cerdas. Orang yang cerdas, yang pinter, yang bagus, punya prinsip, punya wawasan luas, dia tidur dan ia tidak puasa lebih bagus, kata Imam Abu Darda. Kaifa yaglibuna syahrul hamqa wa shaumuhum, dan sekali-kali tidak akan pernah melek malamnya, wiridannya, tahajudnya seorang yang pikun, yang nggak tahu apa-apa dalam masalah urusan dia kepada Allah. Semuanya dia berbuat akhirat hanya untuk dunia semata. Orang-orang yang terlena, walaupun dia melek malam wirid kepada Allah, zikir, taqarrub, tetap tidak akan bisa menandingi tidurnya orang yang punya ilmu. Gak bisa. Orang yang zikir dari malam, dari habis isya dia gak bangun sampai subuh. Tetapi yang dia wiridin pelet, yang dia wiridin obekan biar meleduk, yang dia wiridin apa segala macam. Banyak lagi ada ini kita hajat. Hajat apa? Hajat biar tanah ono laku kan. Kalau tanah ono laku kita dapat 30%, begitu. Tahajud malam terus. Dia cari dunia melalui jalur-jalur agama. Sementara dia menyangka dirinya sudah ahli ibadah. Padahal dia ibadah itu karena berharap tanahnya laku, bangunannya laku. Nah orang yang kayak gini
biasanya sombong dalam dirinya, dia sudah menyangka dirinya ahli ibadah, ahli ikhlas, padahal belum. Nah, orang yang seperti itu bahkan dikatakan dia termasuk orang yang gharur. Dan kata Abu Darda, wala dzarratun min sahibi yakin wa taqwa afdalun min amsalil jibal min a'malil mughtarid. Sedikit amaliyah, ibadah, tetapi keluarnya dari orang yang mempunyai keyakinan yang tinggi kepada Allah dan mempunyai ketakwaan, itu masih lebih bagus daripada bergunung-gunung amaliyah ibadah dari orang-orang yang terlena, dari orang-orang yang tertipu. Orang-orang yang tertipu itu bagaimana? Karena orang yang tertipu itu wa yurihal umur ala khilafi ma hiya alaih. Sudut pandangnya terbalik. Nih orang yang gurur, kelihatannya ibadah, tetapi sebetulnya menurut hukum itu bukan ibadah. Surahnya ibadah, sudut pandangnya beda. Yang penting kalau dia udah dilihat orang, dia sembayang ya sembayangnya begitu sama dengan orang-orang sembayang, tetapi dia tidak membahas tentang tujuan, dia tidak membahas tentang hati, dia tidak bahas tentang masalah-masalah yang sifatnya kepada Allah. Bagaimana caranya membersihkan? Intinya ada kebanggaan saja, biar dikata gini sama orang, biar dikata hebat sama orang, biar dapat harta, kedudukan, pangkat, jabatan, itu saja. Sementara ketika kita sembahyang atau ibadah kepada Allah, semuanya itu kita harus curahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Profesor Dr. Al-Hafidz Al-Musnid Al-Muhaddis Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki di dalam kitabnya juga sudah mengatakan seperti itu. Lalu pembagian yang kedua adalah gururnya orang yang usat, gururnya orang yang maksiat. Oh, ternyata orang maksiat juga ada yang terlena. Bukannya maksiatnya saja yang dianggap terlena dengan dunia, tetapi ada orang maksiat di tengah terlena, di tengah tertipu, dia masih ketipu. Ada. Nah, siapa itu? Orang-orang yang dia ya'siyal insan summa yatub wa yastaghfir bilisanih min ghairi ma'rifatin bi syara'itit taubah. Mereka ini berbuat maksiat, lalu kemudian ia taubat kepada Allah. Wa yastaghfir bilisanih, dia membaca istighfar. Setiap malam dia berbuat maksiat, dia taubat kepada Allah. Dan dia banyakin wiridan zikir, istighfar, istighfar yang banyak, dia istighfar. Lalu kemudian di tengah istighfarnya, di tengah saat dia taubatnya, ia tidak tahu bagaimana syaratnya taubat. Ia tidak ngerti taubat itu apa. Ia nggak ngerti bagaimana syaratnya taubat. Nggak tahu dia. Yang penting ngikut aja, udah Tuan Haji pada istighfar, ngikut istighfar. Udahnya nggak tahu, nggak mau nanya. Udahnya nggak tahu, nggak mau datang ngaji. Yang penting gue udah nggak mabok, gue masuk masjid, taubat sudah. Kata dia begitu. Gue udah nggak berbuat maksiat, gue masuk masjid, orang baca istighfar, gua baca istighfar. Dia nggak ngaji, nggak nanya hukum sholat taubat bagaimana, dia nggak tahu sudah, nggak ngerti dia sudah. Nggak mau ngaji, nggak mau nanya juga, nggak mau dengerin juga, nggak mau datang juga. Yang penting dia istighfar. Yang lucunya lagi, summa yazunnu nafsahu annahu qad taba. Lebih serem lagi, dia cuma ngikut-ngikut doangan istighfar. Lebih serem lagi, dia menyangka dirinya bahwa dia sudah taubat. Dia sudah taubat. Lalu kemudian annahu yadhunnu qad ghafarallahu lahu. Wah, ini lebih bahaya lagi. Dia menyangka dirinya bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosa dia semua. Hati-hati, hati-hati. Jadi kalau kita ini bekas banyak maksiat kita, kemarin-kemarin saya juga banyak, masalah dosa saya juga banyak. Kita mungkin punya dosa juga kepada orang lain atau apapun, kita taubat. Ketika kita baca astaghfirullahaladzim, harus kita tahu istighfar kita itu ilmunya ada, syarat rukun taubatnya ada,
pelajari. Kalau kita tobat dan kita mengerti syaratnya tobat, kita mengerti rukunnya tobat. Lebih daripada itu, jangan pernah kita menyangka bahwa diri kita ini sudah bertobat. Karena kalau sudah menyangka diri kita taubat, otomatis kita menyangka bahwa Allah sudah mengampuni kita. Kalau kita menyangka bahwa Allah sudah mengampuni kita, maka kita biasanya gampangin semuanya. Udah diampuni, gue udah taubat kemarin, gue bikin lagi, gue maksiat lagi. Akhirnya semua dianggap gampang, semua dianggap remeh. Nah kalau sudah begitu, akibat apa? Akibat kita yang baru mau tobat, baru mau bener, belaga pinter. Baru bener belaga pinter, ngaji belum, apa belum, ketepatan dapat gusuran berangkat haji, ngaji udah ogah. Kenapa? Gengsi, karena udah haji. Wah, yang ngajarin belum haji, giliran bab haji pinteran dia, omongnya banyakan dia. Padahal ngaji bukan bahas tentang kondisi di Mekah, kondisi di Madinah. Ngaji haji, bab haji ya tentang masalah rukun dan syaratnya haji. Tuan haji yang ngomong banyakan, padahal kemarin 2 bulan yang lalu masih main gaplek, mau main judi. Ustadz diajarin sama dia. Banyak yang begitu. Jadi kita ini hati-hati. Ketika kita banyak dosa, jangan sampai kita mau tobat, kita nggak tahu rukunnya tobat, kita nggak tahu syaratnya tobat, bahkan kita nggak tahu apa itu tobat. Kita baca istighfar, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Pelajari itu. Mana dalilnya, mana ininya. Ketika kita nggak tahu, datang tanya kepada ulama-ulama. Jangan kita asal ngikut. Kenapa? Karena orang yang taubat, dia tidak tahu syaratnya taubat. Biasanya itu setan datang bujukin dia. Baru istighfar 2 bulan, baru bener 2 bulan, baru tumben kenal sejadah 2 bulan, dia bilang dia udah ngelihat cahaya. Istighfar ngelihat cahaya. Gua kemarin wirid, malam ini puasa gua. Cahaya udah nyamperin gua. Macam-macam udah. Akhirnya belaga-belaga jadi orang pintar, tangannya geged mulu. Dikit-dikit pengen ngobatin orang. Yang begitu ada banyak. Padahal awalnya adalah taubat. Dapat 2 bulan setan godain pengen jadi dukun dia. Makanya hati-hati kalau kita betul-betul istighfar kita kudu tahu syaratnya, kudu tahu rukunnya, kudu tahu betul-betul ilmunya. Bagaimana caranya? Datang nanya ke rumah alim ulama, nanya kepada ulama-ulama, kepada asatid, kepada minta dibimbing. Apa itu istighfar? Kenapa kok lapat minta ampun tuh astaghfirullahalazim wa atubu ilaih, atau Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana. Kenapa itu dan dari mana itu? Siapa pertama yang mengeluarkan itu kalimat? Pelajari, baru kita tahu nanti rukun taubat. Insyaallah taubat kita akan menjadi benar dan kita tidak akan menjadi bangga diri menjadi manusia. Itu contoh pertama orang yang gurur di dalam bermaksiat. Yang kedua, ada lagi orang yang banyak melakukan maksiat, lalu kemudian wa yusirru 'alaiha, dia betah dengan kemaksiatan. Sudah menjadi kerjaannya berbuat maksiat itu. Lalu wa yuqassiru fil wajibat, ini lebih parah lagi. Yang tadi dia berbuat maksiat tetapi kembali kepada Allah, cuman nggak mau belajar doangan. Yang penting dia orang istighfar, katanya kata orang taubat istighfar ya, gue banyakin dah nyebut. Nyebut ya. Istighfar, kalau orang kita kan bilang nyebut kan begitu ya. Padahal adalah maksudnya istighfar. Dia istighfar, tapi dia bodoh. Kalau sekarang ada lagi orang berlaku maksiat, bahkan sudah jadi pekerjaannya, wa yuqassir fil wajibat. Ia meremehkan perkara yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
dia maksiatnya banyak, berbuat onar di mana-mana, menjadi kepala rampok, menjadi kepala begal, menjadi tukang yang enggak lah pokoknya. Yang lebih sadis lagi, dia juga termasuk wa yuqassiru fil wajibati, ya, menganggap enteng masalah perkara yang wajib. Lalu bagaimana? Summa yahtaju li nafsihi bil qadari. Dia beralasan dirinya di dalam hatinya bahwa inilah takdir saya. Begitu kan? Emang udah nasib gua begini, emang udah takdir nentuin gua begini. Banyak tuh pelacur-pelacur kita survei datang ke rumah pengen taubat, bawa anaknya mondok. Anaknya dikirim mondok tapi emaknya melacur. Ada. Nah, katanya biar ini dah. Lah ibu kapan sadarnya? Saya mah Pak Ustadz udah takdir. Kata dia udah takdir. Wa yahtaju li nafsihi bil qadar. Dia menyangka kemaksiatannya itu, jauhnya dia dari pengajian, jauhnya dia dari sentuhan-sentuhan ajaran agama. Dia menyangka yahtaju li nafsihi bil qadar. Dia menyangka dirinya beralasan kuat, berhujjah bahwa itulah takdir saya. Lalu wa annahu la ikhtiyaran lahu wa la qudrah ala tarki. Dan dia juga berdalil dalam dirinya tidak ada daya buat saya, enggak ada pilihan lain selain menerima takdirnya Allah, kata dia. Ini orang yang gurur nih, yang bakal masuk neraka nih. Contohnya, dia sudah tidak ada ikhtiar lagi, tidak ada pilihan, dan tidak ada kemampuan untuk meninggalkan apa yang sudah Allah tentukan untuk dia. Ala tarki ma qad kutiba alaihi. Dia sudah pasrah sudah terhadap. Nah, ini termasuk orang yang ghururun azimun. Keterlenaan, ketertipuan yang paling dahsyat ini nih. Dia sudah berbuat maksiat, tetapi ia menyalahkan takdir. Ia berbuat maksiat, tidak meninggalkan atau tidak menjalankan yang wajib, tidak menjalankan perintah Allah. Dia tabrak semua larangan Allah, tetapi dia berhujjah, dia beralasan, dia berpegangan atas dasar takdir. Dia menyalahkan takdir. Orang yang kayak gini nih ghururun azim, jenis orang yang terlena, tertipunya luar biasa. Kenapa orang yang kayak gini bahkan dikatakan orang-orang itu wal qail bih mubtadi' walaysa min ahli sunnah wal jamaah. Orang yang seperti ini di luar daripada akidah ahlus sunnah wal jamaah. Jadi kalau kita masih menjadi ahlus sunnah wal jamaah, jangan sekali-kali kita menyalahkan takdir. Ketika kita berbuat maksiat, ketika kita meninggalkan kewajiban, ketika kita belum mampu melaksanakan perintah Allah, jangan pernah kita salahkan takdir. Cobalah kita berupaya. Karena manusia, ketika kita berupaya, pasti Allah akan kasih jalan kepada kita. Jangan kita terlalu menyalahkan takdir. Kalau kita sudah menyalahkan takdir, bahkan kita asyik dengan kemaksiatan kita asyik dengan meninggalkan kewajiban yang Allah sudah tentukan untuk kita dengan alasan takdir, maka di luar daripada akidah ahlus sunnah wal jamaah. Dan yang ketiga contohnya adalah amaniyal maghfirah ma taqsir min imtisal awamir wajtinabil maharim. Contohnya orang yang terlena, tertipu di dalam bermaksiat adalah mereka berangan-angan akan ampunan Allah. Dia berhayal akan ampunan Allah. Dia berharap seakan-akan ia akan pasti mendapatkan ampunan Allah. Mata qasiri an imtithalil awamir wajtinabil maharim. Tetapi ia sepelekan apa yang Allah perintahkan dan ia sepelekan apa yang Allah larang. Dalam kondisi dia hanya hidup dalam angan-angan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya hidup dalam bayang-bayang bahwa ia akan mendapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang kayak gini biasanya
berkata, innallaha ghaniyun anna, Allah lebih kaya daripada kita, kata dia. Ini biasanya orang kayak gini suka ngomong innallaha ghaniyun anna wa an a'malina. Sungguhnya Allah itu maha kaya, Allah lebih kaya daripada kita dan daripada amal ibadah kita, dan maghfirah Allah luas ketimbang dosa kita, kata dia. Nah, dosa kita segunung-gunung, maghfirah Allah lebih luas, dan Allah nggak butuh kepada amal kita. Nah, yang penting kita husnuzon aja udah. Tapi tetap ma'ataksir, dia tetap meremehkan kewajiban. Subuhnya jam 10 siang, fotonya banyak, baca Qur'annya ogah. Intinya dia remehkan semua kewajiban dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, orang yang seperti ini memang apa yang dia ucapkan ya benar. Walan tadurruhu az-zunub wala tanfa'uhu ta'at. Ketaatan hamba Allah tidak akan bermanfaat apa-apa untuk Allah. Dan dosa hambanya Allah tidak akan mempengaruhi ketuhanan dan keesaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul. Tetapi yang salahnya adalah ketika ia terlalu berkhayal dan tidak mengendahkan, tidak memperhatikan apa yang Allah perintahkan. Ketika ia berkata, Allah nggak butuh sama ibadah kita, taat kita, ibadah kita, benar kita nggak ngaruh sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitupun kejelekan kita. Ketika kita berbuat maksiat, Allah nggak bakalan sedih. Ketika kita berbuat maksiat, Allah nggak bakalan rugi. Benar, nggak ada rugi, nggak ada untung. Karena hakikat taat kita akan kembali kepada kita, dosa kita pun akan kembali kepada kita. Tetapi yang menjadi ironisnya ketika ia menyepelekan, mataksir, dia ini menyepelekan imtisalul awamir wajtinabin nawahi. Sementara semua makhluknya Allah harus, yang sudah dikatakan manusia itu harus menerima apa yang diwajibkan ya harus dia kerjakan, dan apa yang dilarang harus dia tinggalkan. Nah, orang-orang yang seperti ini biasanya sangat terlena dengan ampunan-ampunan Allah, tetapi ia menyepelekan ibadah. Nah, orang-orang yang kayak gitu banyak di tengah kampung kita sekarang ini. Ada satu aliran karuhunan namanya, di Depok udah masuk karuhunan. Jadi dia nggak perlu sembahyang, dia nggak perlu ngaji, dia nggak perlu kayak kita begini, nggak perlu. Sama masjid tangar banget dah, sama masjid tangar. Tetapi dia nggak wajib qodho juga. Yang penting dia satu, dia tetap berharap kepada ampunan Allah, dan dia hanya cukup melemparkan duit di tengah perapatan tuh. Nah, ada tuh duit tengah perapatan, dan dia harus ngasih beras, ngasih uang kepada dukun beranaknya kalau masih ada. Wah, ini ada nih, saya penyelidikan tuh di Depok sudah ada. Nah, di Pasir Putih aja ada, tapi orang udah pada mati semuanya. Itu yang pada ngikut. Itu jelas. Nah, ini kita harus hati-hati. Jadi dia tidak wajib apa-apa, nggak sembahyang, nggak apa, Jumatan nggak apa, semua nggak udah. Tapi dia tebus tuh, dia ganti kewajiban itu dengan melempar duit recehan di perapatan. Wah. Nah, itu ada yang begitu. Di Pasir Putih dulu ada, tapi orangnya alhamdulillah cepat mati semuanya itu. Nah, makanya yang begitu-begitu kita doain mati buru-buru, ngerusak akidah umat Islam. Nah, itu rusak. Nah, itu termasuk contoh yang ketiga. Ada lagi contoh yang orang bermaksiat tetapi dia ghurur. Ada. Apa contohnya? Kata Imam Sayyid Maliki adalah ittikal ba'dul uswat wal mukhlisin ala solahi abaihim. Wah. Dia hanya terlena berbangga-bangga bahwa dia akan menjadi jaminan daripada kesolehan orang tuanya. Anak kiai, nih biasanya nih penyakitnya anak kiai nih. Anak kiai, anak habib, anak ustadz, anak pemuka agama, anak tokoh sesepuh masyarakat yang disegani, anak guru ya. Ini biasanya punya penyakit ini nih. Dia berbuat maksiat,
Padahal bapak emaknya kalau malam zikiran. Nah, dia terlena oleh amal ibadah bapaknya. Bahkan orang kampung situ juga membiarkan. Ada mana kiai besok kok bener, nggak pakai belajar juga, nggak pakai ngaji juga. Ada yang begitu ada. Banyak banget sekarang. Lah kayak kiai di Jawa sama kiai-kiai di daerah yang masih waro abahnya saya percaya. Tapi kalau kiai di Jabodetabek saya kagak nganggep kalau begitu. Ada kiai Jabodetabek ngikut-ngikut dia mana kiai kan babanya juga doyan buat sama berkat sama fidyah. Nggak nganggep. Kalau di Jawa nggak mau. Babanya betul-betul apik. Babanya betul-betul waro, makanya anaknya jadi semua walaupun bandel. Lah kalau di Jabodetabek nggak nganggep saya mah. Banyak contohnya. Wah anak kiai dia majarin dah, dimabok kayak dia apa kayak besok ditangkap sama Polda. 2 kali ditangkap lagi, 3 kali ditembak mati. Anak kiai ada di Jakarta, nggak perlu saya sebut namanya. Mati ditembak sama polisi. Gara-gara apa? Terlena anak kiai, bapak saya orang besar, tokoh perjuangan. Bapak saya orang besar di Betawi, buka yayasan begitu besar, luar biasa pesantrennya. Wah dikira polisi takut, dikira hukum takut, dikira hukum negara memilah-milih orang yang seperti ini. Ini ghurur, terlena ala salahi abaihim wa ajdadihim. Wah lebih-lebih engkongnya mulu disebut. Main engkong-engkongan kalau dia udah ngomong sama kita. Dikit-dikit engkong gua, dikit-dikit baba gua. Diahnya kapan? Nggak pernah ada. Yang dia ceritain tahajud engkongnya, yang dia ceritain apal Quran bapaknya. Dia kagak hafal apa-apa, cuman terlena saja, terlena. Sembayang kagak, ngaji kagak, geblek jalan terus dia udah. Terus berharap dia pengen jadi orang alim, berharap dia bisa bicara di masjid, berharap dia bisa ngajar di madrasah bapaknya. Orang yang seperti ini akan membodohi semua umat Islam. Ghurur, ini orang-orang yang ghurur yang seperti itu. Makanya hati-hati. Lebih daripada itu, ma'atarqil iqtida bihim wa bi ajdadihim. Dia tidak mau ikut kepada bapaknya. Dia nggak mau ikut akidah abahnya, nggak mau ikut akidah kakek-kakeknya. Kakeknya pejuang NU dulu, bapaknya pejuang NU dulu. Ketika anaknya masuk sekolah di luar negeri, keluar daripada universitas, masuk ke Jakarta, yang dia sebarkan sekarang sudah beda lagi. Bukan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan lagi NU yang dia kibarkan, tetapi Wahabi, liberal, sekuler dan apapun yang dia bawa. Rusak, sudah rusak. Dulunya dia hanya mengandalkan bapaknya, kakeknya, bapaknya, kakeknya. Ngambil sekolah di umum, sampai dia kuliah keluar, masuk dari kuliah, habis dia ngajar pulang ke negerinya, pulang ke Jakarta, menyimpang daripada akidah abahnya. Ma'atarqil iqtida bihim fi akhlaqihim wa af'alihim wa aqwalihim wa aqidatihim salihah. Nggak mau lagi dia ikut cara bicara abahnya, nggak mau lagi dia meniru gerak abahnya, gerak perjuangan abahnya, nggak mau. Tapi dulu dia bangga-banggain abahnya, dia bangga-banggain kakeknya. Bahkan yang lebih keji lagi, di Jakarta juga ada cucunya mengkritik kakeknya. Wah, kakek gua dulu ketinggalan zaman banget. Dia robah semua tuh pesantren hingga menjadi suatu pendidikan sekolah unggulan. Padahal kakeknya ini ulama besar yang berjuang untuk NU-nya luar biasa. Cintanya kepada Sadatunal Alawiyin luar biasa. Habis. Kenapa? Akibat terkontaminasi alam pikiran Wahabi yang bejat itu. Terkontaminasi oleh akidah-akidah yang tidak bisa diterima oleh akal, oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hancur semuanya. Lalu kemudian ada lagi yang ikhtirarnya, mereka biru'yatis sholihin wa khidmatihim. Ada lagi. Ini orang geblek pengennya cuman ngelayanin kiai aja.
ngelayanin habib, ngelayanin ulama, ngelayanin orang hafal Quran, ngelayanin apa semua. Pokoknya solihin di khidmat. Ngaji kagak, membayang kagak. Ada di Pangkalan Jati ada tuh. Pangkalan Jati, kalau udah ustadz yang raya kambing dia demen banget tuh nyari empannya, ya kan, nyari empan. Pokoknya full kambing dikejar gemuk, kambingnya ustadz. Tapi dia orang sembahyang Jumat, dia kagak sembahyang Jumat. Dia orang sembahyang, dia kagak sembahyang. Pokoknya dia mah pokoknya begitu aja udah. Hitung-hitung pas gitu saya tanya, lalu kagak sembahyang. Ya, yang penting kan ini kambingnya ustadz sama aja. Begitu. Ada. Nah ini ternyata di dalam kitab ini diterangkan ada ightirar ba'dul usad bi ru'yatis sholihin wa khidmatihim. Termasuk. Nah dia menyangka ketika dia melihat, ketika dia berkhidmat, dia sangka itu bakalan nular ilmunya. Apa? Bakal nular itu ilmunya, bakal membentuk dia menjadi orang yang soleh juga. Nah orang yang kayak begini nih gurur. Satu, yang kedua, iya kalau benar ustadznya wali, iya kalau benar ulamanya ulama yang solehin, karena dia dengan menilainya dengan kebutaan dia, dengan kebodohan dia. Nah, kalau ulamanya yang solehin, model Mbah Khalil Bangkalan, model Kiai Hashim Asy'ari, model Kiai Wahab Hashbullah, model Kiai Haji Abdul Karim Lirboyo, model semua ulama-ulama, atau yang kekinian kemarin-kemarin abad 90-an misalnya, Kurun 90, Abu Yadim Yati Banten, Mbah Hasan Mangli, Mbah Hamid Pasuruan. Wah ini ulama-ulama kubar yang bisa menelurkan sir kepada murid-muridnya. Bisa jadi dia akan selamat. Ya kalau sekarang saya bingung, yang mana yang sekarang yang bisa diikuti? Semua kulubil politik sudah tidak lagi memikirkan murid-muridnya. Yang dia pikirkan adalah bagaimana dapat Alphard, bagaimana dapat Fortuner, bagaimana dapat pangkat jabatan, bagaimana biar didatengin Jokowi, bagaimana biar didatengin Ahok. Segala macam yang dia pikirkan cuma itu. Nah orang-orang yang kayak gini semuanya gurur. Kita udah kasih contoh itu gurur, antara gurur usad dengan gurur-gurur yang muti'in. Bagaimana sekarang obatnya? Obatnya itu adalah wala yunji minha illa ruju' ilallah. Ini kata Sayyid Muhammad Maliki. Kita semua tidak akan pernah selamat dari penyakit terpedaya daripada syaitan. Illar ruju' ilallah. Pertama, kembalilah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal ittikal ala mahdi fadlih wa karamih. Dan selalulah kita melekkan mata kita, awaskan kuping kita, mata kita, hati kita. Kita benar-benar merasakan, menikmati dan bersyukur bahwa semuanya kita bisa ingat lagi kepada Allah, kembali kepada Allah. Apa yang kita punya adalah semuanya ala mahdi fadlihi wa karamih. Semualah atas semua kemurnian, fadilah dan karamnya Allah. Jangan pernah kita merasa diri kita yang sudah pandai beribadah. Jangan pernah kita merasa ilmu kita yang sudah hebat, yang enggak kita mampu melakukan A, B, C, D, E semua. Tidak, tapi karena mahdi fadlih wa karamih. Itu semua semata-mata karena fadilah dan karamnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Walaupun kita sudah kuliah, walaupun kita sudah hafal Quran, sudah hafal kitab apa, jangan pernah kita bawa-bawa itu ketika kita mampu beribadah. Karena sekali kita merasa itu adalah ilmu kita, tergelincir kita, iblis datang, besok niat kita salah. Dan ketika niat kita salah, akhirnya kita nanti akan berkata kepada kawan kita, alam nakum ma'kum, naudzubillah. Nah itu kembali kepada Allah, sadari semuanya adalah urusan Allah. Ma'al jazmi wal ihtiyat wat tashmir fi ta'atihi, kata Sayyid Muhammad Maliki. Kuatkan kita punya hati, punya rutinitas. Biasanya kita sebulan 2 kali ngaji, jazm, patenkan, jadwalkan, mantapkan dalam hati kita, jazm kita ngaji yang mantap. Lalu kemudian ihtiyat, hati-hati kita dalam bergerak. Kita akan selamat ketika kita jazm dalam perbuatan, dalam amaliyah qauliyah, maka kita akan mampu juga nanti ihtiyat, hati-hati. Hati-hati ketika kita ibadah rajin. Jangan kita cerita-cerita. Hatta kita mimpi ketemu Rasulullah, jangan pernah kita
cerita-cerita yang macam-macam kepada semua orang. Nanti akan datang iblis menggoda kita. Ihtiyat. Lalu kemudian wa tashmir fi ta'atih. Kita kalau bisa hidupkan terus diam-diam kita ibadah taat kepada Allah. Jangan selalu kita tampakkan di hadapan orang. Jangan selalu kita bangga-bangga, sombong-sombong di hadapan orang, bergaya dengan seperti orang ibadah. Walaupun kita ahli tahajud, ketika kita habis tahajud ada tamu, sorban di kepala kita, sorban di pundak kita, taruh dulu. Kalau kita mau ngerokok, taruh dulu itu sorban. Jangan ngerokok pakai udeng-udeng. Ini galil adab. Nah, yang benar ngerokok pakai sorban. Sholat pakai sorban. Sholat 2 rakaat pakai sorban, lebih bagus. Bandingannya 100 rakaat dengan orang yang tidak bersorban. Itu kalau sholat. Bagaimana ngerokok? Makruh. Ketika makruh dia pakai sorban, makruhnya 100 kali lipat, maka jadi haram. Itu hati-hati. Jadi jelas, itu kita harus mantapkan. Lalu kemudian kita wajid wal ijtihad fi ibadatih. Selamatnya kita daripada gurur adalah kita bersungguh-sungguh dan berupaya sekeras mungkin untuk selalu ibadah kepada Allah. Ini jid wal ijtihad fi ibadatih. Wa ma'ajtinabi maksiyatih, dan kita berupaya untuk selalu menjauhkan maksiat. Wa syukur ala dzalika ma'al i'tiraf bi ghayati taqsir anil qiyam. Dan kita harus banyak syukur, kata Imam Malik ini, kata Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki, kita harus bersyukur kepada kemampuan kita dikasih kesadaran, dikasih ilmu, dikasih beramal. Lalu kemudian bagaimana? Kita sadari bahwa kita tidak akan pernah mencapai puncak keikhlasan yang tinggi. Kita tidak akan pernah bisa mencapai puncak keilmuan yang tinggi. Walaupun kita sudah hafal semua, walaupun kita sudah di luar kepala semua ilmu-ilmu itu, tapi bilang kita ini masih belum pada puncaknya. Taksir, masih banyak kelemahan, masih banyak kesembronoan, masih banyak kekurangan. Dengan begitu insya Allah kita akan mampu menjadi orang yang selamat daripada gurur, daripada diperdaya setan. Lalu kemudian tetap luzumul istighfar ana al-lail wan nahar. Kata Imam Maliki ini, kita harus tetap mendawamkan istighfar baik malam maupun siang. Kita ibadah, jangan lupa. Kita diam, kita ngobrol, kita bergaul, banyakin istighfar. Insya Allah banyak istighfar, kita akan menangkis daripada penyakit gurur. Nah, kalau sudah menyangkut gurur, ini halus sekali penyakit gurur. Oleh karenanya itu penyakit gurur termasuk minal muhlikat. Dan kalau kita sudah selamat daripada gurur, insya Allah kita akan selamat semua. Nah, mudah-mudahan kita semua, anak bini kita, istri kita, keluarga kita, ponakan kita, cucu kita, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada gurur. Dan kalau dia berbuat maksiat, mudah-mudahan ia kembali taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang didasari oleh ilmu, dengan taubat yang betul-betul ia mengerti tentang taubatnya. Dan kalau memang ia sedang terlena dengan ilmunya karena kepintarannya, mudah-mudahan ia disadarkan oleh Allah Subhanahu wa taala hingga kepintarannya itu tidak menjadikan azab buat dia. Dan mudah-mudahan kepintarannya itu akan menghantarkan ia kenal kepada Allah dan Rasulnya. Dan kita berdoa mudah-mudahan anak cucu kita, keturunan kita ila yaumil qiyamah, semua keluarga kita, ponakan kita, semua samping, kanan, kiri, depan, belakang kita yang terkait dengan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala penyakit-penyakit yang muhlikat yang akan menghancurkan diri kita, menghancurkan hati, menghancurkan ibadah, menghancurkan akidah. Kita minta diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semua mati dalam keadaan husnul khatimah, mati dengan mengucapkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, mati dalam keadaan baik. Kita hidup berharap baik, dan mudah-mudahan kita mati dalam keadaan baik dan Allah ridhoi perbuatan yang Allah ridhoi. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah.